Pemirsa, Anda masih tetap bersama Oase Ramadan Rahmat Semesta Alam. Akan masih banyak lagi hikmah yang akan kita gali tentang anak. Bahwa memang betul ketika kita cinta kepada anak, kita harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan bakatnya, yang sesuai dengan bawaannya. Tetapi bukan kita mendidik anak sesuai dengan bakat dan keinginan orang tuanya. Akan berbeda kalau mengarahkan si anak dengan bakat dan bawaannya si anak, juga akan berbeda kalau mengajarkan anak dengan keinginan dan bawaan orang tuanya. Khalil Gibran sangat indah menyampaikan kepada kita, anakmu adalah anak dunia ini. Kamu bisa seperti anak kamu, tetapi kamu tidak akan seperti menjadi orang tua kamu. Hal itu menyatakan bahwa pendidikan anak memang harus disesuaikan dengan bakat si anak. Tadi Kak Seto menyampaikan ketika seorang anak belajar di dalam satu sekolah, kemudian ternyata dia tidak bakat di sekolah itu, beliau menyampaikan termasuk eksploitasi juga di sana. Saya kira mungkin untuk lanjut Kak Seto akan sedikit menambahkan yang tadi Kak Seto. Iya, jadi setiap anak ini kan mempunyai potensi, tipe kecerdasan, bakat, bawaan yang memang sudah diberikan oleh Allah. Tidak bisa kita, saya dulu gagal jadi dokter, pokoknya kamu harus jadi dokter misalnya. Saya dulu gagal masuk angkatan darat, kamu harus dipaksa dan sebagainya. Itu tidak bisa ya. Karena memang biarkanlah mereka menjadi diri mereka sendiri, dan caranya adalah justru dengan membangun suatu komunikasi yang sangat efektif. Komunikasi ini dimulai dengan mendengar lebih dahulu. Kadang-kadang penelitian menunjukkan orang tua ini berbicara 80%, mendengar hanya 20%. Nah, marilah kita balik, berbicara 20%, mendengar yang 80%. Jadi anak-anak akhirnya mau terbuka, mau curhat. Kalau baru terbuka sedikit terus udah diberondong dengan omelan, akhirnya besok nggak mau lagi. Misalnya, aduh sakit bunda, kenapa lagi? Itu tadi di kebun kenapa aku? Apa bunda bilang? Udah 100 kali bilang, kamu tuh memang nakal, makanya lagi terus ngomel gitu. Besoknya ada apa-apa diem. Gitu. Kalau memang anak senang musik ya kembangkanlah pada bidang musik. Kalau anak senang pada misalnya olahraga juga kembangkan pada olahraga. Jangan dipaksa hanya karena ambisi kita atau keinginan kita. Karena pemaksaan itu adalah bagian dari eksploitasi terhadap anak. Harus jadi artis cilik, harus matematika dapat 100, harus begini, disuruh les ini les itu. Kalau memang tidak ada potensi atau bakat atau kecerdasannya dan tidak sesuai dengan minatnya, maka itu akan sia-sia dan akan justru merupakan kekerasan terhadap putra-putri kita. Begitu. Salah satu untuk mengenal bakat bawaan si anak seperti apa Kak? Ya, yang paling penting orang tua mempunyai catatan perkembangan putra-putrinya. Ada nggak ibu-ibu yang punya catatan, yang nomor 1 itu waktu tengkurap umur sekian, waktu duduk umur sekian. Ini dari kecil sudah seneng ngomong terus, siapa tahu nanti jadi Mas Dukul, jadi presenter yang hebat, misalnya begitu. Dari kecil dia sudah seneng menghitung, ada pohon dihitung. Aku punya burung merpati ada 1, 2, 3, ada 7. Waktu naik tangga dari kecil juga 1, 2, 3. Nah, mungkin dia senang pada matematika. Jadi dengan kemampuan observasi, pengamatan, kemudian mencatat, maka kita akan sangat bisa mengenali putra-putri kita. Mungkin kemampuan kita memahami putra-putri kita lebih hebat dari psikolog. Yang mungkin dalam waktu singkat memang pandai, tetapi kan dasarnya juga pengamatan, wawancara, bertanya, dan sebagainya. Nah, para ibu-ibu ini khususnya adalah psikolog yang terbaik di dunia nih sebetulnya. Dengan cara terbaik, ya? Iya, dengan cara tadi mengamati, mendengarkan suara anak, keinginan anak, kemudian mencatat. Akhirnya kita betul-betul memahami setiap putra-putri kita yang saling berbeda, begitu. Dasar sekali memang bahwa ibu-ibu adalah psikolog terbaik dunia untuk para putranya Pak ya, iya, tentunya. Saya kira betul sekali salah satu cara untuk mengenal bakat atau bawaan si anak itu ada catatan rapot kayaknya ya. Tidak hanya rapot dari sekolah, itu kan catatan tertulis, ada rapot akhlaknya, rapot ibadahnya, sehingga dari rapot itu akan mengarahkan kemana bakat si anak, karena itu akan menjadi pengarahan pendidikan yang hebat kepada anak tadi. Sekali lagi Rasul juga pernah menyampaikan bahwa setiap kita adalah penanggung jawab
Dan orang yang bertanggung jawab adalah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian semua adalah penggembala dan orang penggembala adalah akan diminta pertanggungjawabannya. Gembalaan kita adalah mata kita, gembalaan kita adalah mulut kita, gembalaan kita adalah kaki dan tangan kita, telinga dan mata kita. Itu gembalaan kita. Siapa penggembalanya adalah hati kita. Kalau hati kita tidur, ini akan kemana-mana nih. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membangunkan hati yang tidur. Supaya kita bisa menjaga kakinya, menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga anugerah Allah anaknya. Itu adalah pesan Rasul kepada kita. Sebelum kita diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kita evaluasi diri aja. Kita semua semoga kita menjadi psikolog terbaik dunia untuk anak-anak kita. Saya kira Kak Seto kita sapa ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya pada tema kali ini. Bagi yang bertanya, maka persilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Ajara, Pejaten. Nama saya Indah. Akan terputusnya amal seseorang yang telah meninggal dunia ada 3 hal. Kecuali doa anak soleh. Nah, dalam Islam, bagaimana cara mengajarkan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Demikian pertanyaannya. Makasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang kedua, silakan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajar Rahayu dari Majelis Taklim Al-Fatimiyah. Kak Seto, saya mau bertanya, bagaimana metode yang efektif untuk membangun hubungan antara orang tua dan anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, tetap bersama Metro TV. Kami akan menjawab pertanyaan Ibu setelah jeda berikut. Oase Ramadan, rahmat semesta alam akan kembali.